Kita pasti salah jalan. Ini jalan yang benar. Kau masuklah ke dalam gua. Tapi ini tempat iblis api. Aku akan dihabisi olehnya. Cepat masuk atau kau lempar ke dalam. Mengganggu tidurku akan kulenyapkan siapapun dia. Kau sudah terpancing, dasar iblis api. Kau akan merasakan api neraka. Aku akan melakukannya sendiri. Tidak akan aku biarkan ini terjadi. Akan kupadamkan apimu. Wow. Kali ini kau kalah, iblis api. Benar, Karambasura. Tapi lain kali akan kubalas kau. Apa yang membuatmu kemari, teman lamaku? Perintah dari Kamsa. Kita harus menghancurkan malaikat maut sebelum dia menghancurkan Tuan Kamsa. Aku pernah mendengar tentang anak itu. Kalau kita bekerja sama, kita pasti mudah membunuhnya. Kita tidak tahu yang mana anak itu. Kita habisi saja semuanya. Kau tenang saja. Itu adalah tugas yang sangat mudah. Hutan itu sangat mudah terbakar oleh api. Akan kubakar seisi desa itu. Dengan begitu, malaikat yang kita cari juga akan menjadi abu. Berikan apimu. Pergilah ke Puncak. Permainan sulingmu sangat merdu, Krishna. Pohon-pohon pun sedang mendengarnya. Mungkin mereka senang, tapi aku sendiri senang kalau melihat mereka senang. Aku tahu apa yang kau pikirkan, saudaraku. Aku memikirkan apa yang selalu kupikirkan, Balaram. Bagaimana mengisi perutku ini dengan susu segar. Kali ini aku sudah siap. Madu, Subala, kita punya tugas mulia. Tugas mulia? Ya, ayo. Bukan seperti itu cara membawanya, bisakah? Coba lihat bagaimana Radha mempertahankan keseimbangannya. Oh, Radha itu seperti Ratu Frindayang. Dia selalu melakukan semuanya dengan benar. Sebaiknya kita segera bergegas sebelum... Berhenti! Apa yang kau sembunyikan dalam kendi itu? Isinya masih sama dengan saat kau menghentikan kami kemarin. Dan kemarinnya lagi. Dan kemarinnya lagi. Kaca, aku tahu kalian menyembunyikan harta karun. Ini bukan harta karun. Ini mentega. Mentega. Kalian harus membayar pajak untuk perutku. Maksudku, rajaku. Sudah kubilang ratusan kali. Kami tidak mau membayar pajak. Kami
kostum palsunya kalian. Dan kami juga tahu siapa sebenarnya kalian. Jadi kau tahu siapa aku? Aku mengumpulkan pajak untuk raja yang paling ditakuti. Kalau aku tidak mendapatkan bagianku, maksudku bagian raja, aku bisa menjadi sangat berbahaya. Dengar ya Tuan Pemungut Pajak. Katakan pada rajamu, kami hanya membayar pajak pada ratu kami. Ratu Raja. Tapi dia bukan ratu. Lihat saja pakaiannya, seperti gadis pemerah susu. Benar. Dia membawa kendi susu di atas kepalanya, bukannya memakai mahkota. Dan ada monyet di atas kepalamu. Mungkin dia itu rajanya monyet. Ada apa ini? Kami akan kembali lagi. Raja memerlukan bantuan kami. Apa dia coba memungut pajak dari kalian lagi? Anak-anak itu belum menyerah juga. Siapa yang akan percaya dia itu pemungut pajak? Kita semua tahu kan dia itu Krishna kecil yang lucu. Sudah, dia tidak akan berhenti kalau kita tidak menghukumnya setiap kali mencoba mencuri susu dan mentega kita. Kita harus memberinya pelajaran. Tapi aku harap jangan terlalu keras. Jangan khawatir, setelah aku beri pelajaran, Krishna dan yang lainnya tidak akan mengganggu kalian lagi. Lalu, di mana bagianku, saudaraku? Tidak ada yang bisa dibagi. Kita akan kelaparan kalau mereka tidak mau bayar pajak. Setidaknya kita masih bisa mendengar musik yang indah, kan? Mainkan sulingmu, Krishna. Krishna, permainan sulingmu seperti mentega di perutku. Benar-benar bagus. Permainan suling Krishna yang merdu memberi kita tenaga lebih, seperti makanan. Ayo, bagaimana kalau sekarang kita bermain tarik tambang? Pegang yang kuat, Krishna. Yang kalah harus membawa tim yang menang di pundak melewati sungai dan kembali lagi. Sepertinya kau harus berenang. Tidak secepat itu. Tunggu. Itu mereka. Bangun iblis api, lakukan tugasmu. Itu dia sang malaikat maut. Oh, cukup menarik. Tenang saja, aku akan menikmati tugas ini. Tidak, kalau kau menyerangnya sekarang, mereka bisa lari. Biar ku pancing mereka ke dalam hutan. Setelah itu, kau bisa menyelesaikan tugas dari Tuan Kamsa dan membakar seluruh hutan. Aku yakin mereka tidak akan bisa lari hidup-hidup. Oh, cara yang sangat cerdik, Pralambasura. Akan kutunjukkan kepadanya. Aku akan bersenang-senang dengan mereka. Ada hal penting yang harus kulakukan. Apa itu, saudaraku? Aku harus mengumpulkan pajak. Tapi bagaimana tarik tambangnya? Jumlah orangnya tidak pas kalau kau keluar. Hei, kamu kemari. Ya, kamu. Ayo cepat. Siapa namamu? Pragos. Pragos? Mungkin kau bisa bergabung dengan kami. Teman-temanku membutuhkan bantuan. Tapi Aku akan segera kembali dengan susu dan mentega untuk para pemenang. Aku hanya perlu memancing anak-anak ini ke dalam hutan. Lalu malaikat maut itu akan datang dengan sendiri. Aca, kali ini mereka tidak ada yang mengawasi. Kuharap kau lapar, Dadi.
Karena hari ini mereka akan membayar pajak. Cukup. Jangan hanya berdiri di sana. Bakar semuanya. Ayo. Cukup. Kali ini tidak akan kubiarkan kalian lolos. Kalian harus membayar pajak atau rasakan kemarahan pengawal raja. Hentikan, kami akan membayar pajak. Cukup. Pilihan yang bijak. Sekarang serahkan padaku. Raja Frindayan pasti akan senang. Senang sekali. Tuan pemungut pajak, kali ini kau harus berbagi dengan kami ya. Sekarang, kalau kau tidak mau memberikannya, aku akan beritahukan pada ibumu Yasoda kalau kau sudah mengambil susu dan mentega mereka. Kira-kira dia akan terkejut atau tidak ya? Kalau melihat Krishna putra kesayangannya ini sekarang menjadi pemungut pajak raja. Jangan. Jangan katakan, dia pasti marah sekali. Tentu saja. Ampunilah aku. Aku janji tidak akan menyamar menjadi pemungut pajak lagi. Tentu saja. Karena kami akan mengajarimu bagaimana cara berpakaian dengan benar saat membawa susu dan mentega. Bukan begitu, Chandrika? Ya, benar sekali. Ayo, sedikit lagi. Ya, kita berhasil. Ayo, bawa kami menyeberangi sungai. Hei, jangan hanya dia berdiri seperti itu. Ayo membungkuk dan bawa aku menyeberangi sungai. Aku tidak pernah membungkuk pada siapapun, kecuali untuk Tuan Balaram. Aku akan membawamu, tapi bukan menyeberangi sungai. Kau lambat sekali seperti gajah. Lebih cepat lagi. Ayo, lebih cepat lagi. Ayo. Sekarang dia seperti gadis pemerah susu. Seandainya saja Yasoda melihatnya. Aku mohon, jangan. Tapi kau kelihatan sangat cantik. Beruntung sekali Yasoda memiliki putri sepertimu. Kalau putraku Subala mau menikah denganmu, berarti kau juga akan menjadi putriku. Mohon, lepaskan aku. Aku janji tidak akan menyamar menjadi pemungut pajak lagi. Tidak, tapi kau harus membayar perbuatanmu ini. Kalian sekarang puas? Sudah membuatku malu menjadi seperti ini. Bisakah kalian melepaskanku sekarang juga? Tidak, sebelum kau menari untuk kami. Ayo, Dadi. Ayo menari. Ayo menari. Ayo menari. Ayo, Krishna. Ayo, Krishna. Ayo. Berhenti. Sepertinya kau tersesat. Tidak, Balaram. Aku tahu persis aku pergi kemana. Ragos, sebenarnya apa yang kau lakukan? Jadi, kau datang untuk membunuhku. Dan juga teman-teman, sebentar lagi iblis Adi pasti membuat mereka hangus terperangkap. Itu ya. Ayo, kita lihat saja siapa yang nanti akan mati. Kita lihat saja.
sapi-sapi itu dalam bahaya. Krishna, kenapa berhenti? Kau belum selesai membayar pajak pada kami. Para ibu, anak-anak kalian ada di hutan dan mereka memerlukan bantuanku. Aku harus pergi. Subala, Sudama. Kau mencariku. Kau ini lamban dan juga jelek. Tapi akan memperbaiki itu. Lebih baik. Rama, Laksmi. Tolong kami. Sapinya kemana? Mereka pergi ke hutan untuk mencari rumput yang lebih hijau. Harusnya kami tidak meninggalkan sapi-sapi itu. Atau untuk mengumpulkan pajak. Mereka terperangkap dalam api. Mereka terlalu takut. Mereka akan mendengarkan panggilanku. Laksmi, sekarang kau aman. Aku akan mengacaukan rencananya. Kita terjebak. Panas sekali. Tidak ada jalan keluar. Lihat, hutan Munjavana terbakar. Tapi bagaimana bisa udara di Vrindavan begitu dingin? Itu iblis api. Krishna dan teman-temannya ada di hutan bersama para sapi. Begitu juga maduku, sayang. Ayo kita bergegas. Oh, jangan dilepas. Wajah burukmu itu akan menakuti semua hewan di sini, tahu? Itu terakhir kalinya kau bisa mempermainkan alam basura. Menurutku tidak. Sekarang akan kubunuh kau seperti serangga. Laran Basura sedang membunuh kakakku. Dan aku akan membunuhmu dengan apiku yang menyelamatkan Tuan Kamsa dan tuan kematiannya. Krishna, kau selamatkan kami. Jangan takut. Tidak ada yang bisa melukai kalian selama aku masih di sini. Sekarang kalian semua cukup berbaring di atas rumput. Tutup mata kalian dan bayangkan ada angin musim panas yang menerpa kalian. Ada apa bocah kecil? Kau tidak mau teman-temanmu melihatmu kalau pahlawan mereka terpanggang? Oh, bukan itu yang ku khawatirkan. Aku tidak ingin melihat mereka melihat kau menghadapi takdirmu. Sebentar lagi kau akan mati. Kamsa pasti senang. Sayangnya kau salah. Kamsa pasti akan merasa kecewa sekali ketika dia tahu kaulah yang akan mati. Waktu tidur siang selesai. Apinya sudah padam. Tapi bagaimana dengan Balara? Kata iblis api ada yang sedang mencoba membunuhnya. Jangan percaya dengan kata-katanya. Yang dia katakan itu semuanya bohong. Krishna, Balarang. Untunglah kalian berdua selamat. Krishna, Balaram,
Syukurlah kalian berdua tidak apa-apa. Tentu saja, Bu. Siapa yang bisa melukaiku? Sementara ada teman-teman dan kakakku yang melindungiku. Benar. Aku menghabisi iblis para lambasura dengan satu pukulan. Dan Krishna mengalahkan iblis api. Apakah itu benar kalau putra-putraku telah mengalahkan iblis-iblis itu? Jangan tanyakan pada kami, mata kami tertutup. Iya, Krishna menyuruh kami menutup mata. Sayang, maafkan kami ya karena sudah menghukum kamu seperti itu. Apa kau memaafkan kami? Kalian berdua sudah menyelamatkan anak-anak kami. Kami sangat berhutang budi pada kalian. Kami pikir kau hanya pemungut pajak yang nakal, tapi sekarang kalian adalah pahlawan. Kami tidak akan bisa membalas kebaikan kalian semua. Kalian benar-benar sahabat terbaik kami. Rasanya lebih enak dari yang kubayangkan. Aja, siapa sangka rasa pajak bisa semanis ini.